Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Waalaikumsalam. rekan-rekan, teman-teman, saudara, sedulur Bumirjo semua. Di kesempatan malam hari ini, malam yang sangat berbahagia, kita ada 3 bapak narasumber yang super duper. Salah satunya adalah Bapak Kepala Desa Bumirjo, ada Pak Marsudi sebagai Babinsa, dan ada satu lagi Pak Teguh dari komunitas relawan. Nah, kesempatan malam hari ini kita bakalan sampaikan sesuatu hal yang sangat istimewa sekali. Makanya kita akan tanyakan lebih jelasnya tentang apa itu Bumirjo Gumbrega. Oke. Jadi selamat malam Pak Kepala Desa. Malam. Kita mau tanya Pak, apa sih sebenarnya Bumirjo Gumbrega itu sendiri? Monggo silakan Pak. Terima kasih Mas Sastro nih. Tapi sebelumnya kita kenalkan dulu nih. Ini saya Edi Winarno sebagai lurah dari Kelurahan Bumirjo. Terima kasih atas pertanyaannya bahwa apa itu Bumirjo Gumbrega. Jadi Bumirjo Gumbrega itu adalah Bumirjo yang akan lebih maju dan nanti lebih baik dan lebih dikenal, karena nanti kegiatan-kegiatan yang ada di Indonesia, yang ada di Kelurahan Bumirjo itu nanti akan kita perkenalkan dengan media visual. Sehingga yang kemarin itu kegiatan-kegiatan itu banyak masyarakat yang tidak tahu bahwa kita itu sudah bekerja betul-betul. Ya, sehingga misalnya saja yang ringan saja, ada keluhan dari petani, airnya kok Tidak mengalir gitu mengalir ya. Begitu. Padahal ini kan kemarin musimnya masih kemarau, tidak mengalir, tidak sampai di bagian hilirnya. Kalau di bagian hilirnya, ujungnya, sehingga yang petani-petani yang di bagian hilirnya itu pada merasakan benar-benar kering ya kita. Air yang harusnya dibutuhkan kok belum sampai. Nah, itu kan ya gimana bahwa kita tuh Langsung menindaklanjuti itu ya. Nah, itu kan kalau kita perkenalkan lewat video visual, jebule yo Nyambut gawe tenanan saat tenane seperti itu ya. Masyarakat itu tahu kalau kita juga betul-betul bekerja. Mungkin itu salah satu yang bisa kita contohkan untuk Bumirjo Gumbrega. Oke, terima kasih Pak Edi. Jadi Bumirjo Gumbrega adalah salah satu terobosan untuk mengenalkan ke halayak bahwasanya Bumirjo dengan gagasan ini Bumirjo akan lebih maju dan lebih baik, seperti itu. Dan mungkin bagi teman-teman yang belum tahu bahwasanya dengan gagasan Bumirjo Gumbrega ini akan kita tunjukkan ketransparansian kinerja pemerintah desa Bumirjo. Nah, seperti itu. Nah, untuk narasumber yang kedua ada Pak Babin Kamtibmas. Selamat malam Pak Babin. Selamat malam Pak Sastro. Jadi seperti ini sedulur Bumirjo semua. Kadang-kadang saya sendiri sebagai seorang yang mungkin saya sendiri memang kurang begitu paham. Jadi apa sih peran dari Pak Babin Kamtibmas ini? Begitu. Terus apa bedanya dengan Babinsa? Nah, kadang-kadang saya sendiri pernah nyebut Pak Babin. Pak Babin sopo? Babinsa apa? Nah, jadi beda antara Babin Kamtibmas dan Babinsa itu beda plotnya. Saya pernah dikoreksi oleh Bapak relawan yang di sebelah sana. Jadi ada salah sebut, memang salah ucap bahwasanya Babin Kamtibmas dengan Babinsa itu berbeda. Jadi monggo Pak Babin dijelaskan bagaimana. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Aibda Marsudi, Babin Kamtibmas Kelurahan Bumirjo. Babin Kamtibmas sendiri singkatan dari Bayangkara, Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Itu yang mengeluarkan dari pihak kepolisian, dan kami bertugas di desa atau tingkat kelurahan. Untuk Babinsa sendiri dari Koramil. Jadi sama-sama dari Bintara dan bertugas juga di
kalurahan, tingkat kalurahan. Kami bersinergi antara Babin Kamtibmas, Babinsa dengan pemerintah desa, Pak, dalam tugas secara preemptif mencegah hal-hal yang menimbulkan gangguan Kamtibmas di wilayah desa binaan. Salah satunya dengan sambang, problem solving atau pemecahan masalah yang terjadi di tingkat kelurahan kita selesaikan mungkin melalui dengan FKPM, dengan Babinsa, walaupun tidak harus selesai di tingkat, tapi minimal pihak Babin Kamtibmas menjembatani antara kedua belah pihak yang berseteru menjadi suatu perundingan atau suatu kesepakatan di satu meja, konsolidasi di satu meja. Demikian, Pak. Jadi benar-benar berat juga ya tugas dari Pak Babin Kamtibmas ini. Jadi yang belum tahu dari tugas Pak Babin Kamtibmas sendiri, Pak Marsudi, ini mungkin kaki ngopo kok klitah-klitih tok. Mungkin bisa dimengerti sekarang ternyata berat juga dalam artian Babin Kamtibmas ini harus monitoring dan mungkin mengumpulkan informasi-informasi apa yang mungkin kurang kondusif dan segala macam untuk kembali diolah. Nah, kita akan kembali ke narasumber yang ketiga, ada Bapak dari Relawan Bumirejo, Pak Teguh. Nah, selamat malam Pak Teguh. Selamat malam. Nah, ini saya mau sedikit bertanya ini sebenarnya. Saya sendiri kurang begitu paham. Apakah relawan itu rela tangyawan atau apa mungkin bisa diterangkan di sini. Terus kerjanya apa? Terus bayarnya berapa? Nah, itu tolong disampaikan Pak Teguh, monggo. Siap, Jih. Selamat malam untuk semua rekan dan Mas Sastro. Selamat malam. Alhamdulillah di Desa Bumirejo ini kita ada yang namanya komunitas Radio Bumirejo. Yang tugas pokok dan fungsinya adalah pure dalam bidang misi dan visi kemanusiaan tentunya. Namun tidak menutup kemungkinan juga mendukung daripada jajaran pemerintah tugas dan kinerja beliau-beliaunya untuk mengemban amanah dalam hal Kamtibmas tentunya. Dan alhamdulillah untuk semua rekan-rekan di Bumirejo, terutama pemuda-pemudanya sangat-sangat militan dan menjadi apresiasi yang terbaik tentunya dan bermanfaat untuk ruang lingkup Bumirejo. Dan nantinya saya harap saya sebagai anggota maupun ketua untuk KRP di Bumirejo sangat mengimbau dan mengharapkan untuk bisa bersinergi dalam rangka mensupport atau mendukung jajaran pemerintah Bumirejo untuk melaksanakan yang namanya ada formula atau terobosan terbaru yang dicanangkan oleh Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Desa, jadi Bapak Edi Erwinarno, Bapak pilih bisa mensupport total untuk mewujudkan adanya Bumirejo Gumbriga. Seperti itu Mas Sastro untuk eksistensi KRP di Desa Bumirejo. Oke, terima kasih Pak Teguh. Jadi ada sedikit pertanyaan yang mengusik ini sebenarnya. Terus dananya dari mana itu, Pak? Dana misal keliling ya kan, jenengan otomatis pasti pakai motor atau pakai jalan kaki itu, Pak? Sementara ini untuk rekan-rekan apabila melakukan kegiatan patroli malam itu menggunakan R2. Oh, R2, sepeda motor ya? Ya. Dan itu dana operasional dari pribadi atau gimana itu, Pak? Untuk dana itu pure dari masing-masing relawan. Jadi tidak pernah yang namanya memungut, apalagi meminta sumbangan dari pihak manapun. Itu murni pure dari hati nurani rekan-rekan semuanya. Hebat sekali, karena mungkin kesadaran panggilan hati nurani sendiri seperti itu ya Pak Teguh ya. Oke, kita kembali ke Pak Edi. Jadi dengan Bumirejo Gumbriga tadi Pak Edi punya gagasan agar Bumirejo lebih maju, lebih baik di kedepannya. Satu himbauan dari jenengan Pak, monggo singkat saja, apa harapan Pak Kepala Desa Pak Edi sendiri untuk
mungkin eksistensi masyarakat ataupun bantuannya agar Bumirjo Gumregah segera terlaksana. Menurut Pak Edi, apa himbauan yang akan Bapak sampaikan? Iya. Jadi untuk Bumirjo Gumregah tentu kita ingin partisipasi dukungan dari masyarakat itu betul-betul pemerintah desa Kelurahan Tumbu sekali, karena dengan Peran serta masyarakat tentunya ya, Pak, ya. peran serta masyarakat yang tinggi dan juga ada kepedulian yang tinggi, itu insya Allah nanti Bumirjo Gumregah nanti bisa terlaksana dan cepat untuk terwujud, nanti cepat kelihatannya juga untuk perkembangannya. Oke, terima kasih Pak. Jadi sedulur Bumirjo tercinta semua, yang jelas kita harus mensupport karena ini untuk Bumirjo juga, untuk tanah kita juga. Semoga Bumirjo tercinta ini segera gumregah. Baiklah, perjumpaan kita di kesempatan malam hari ini kita cukupkan sampai sekian, dan jangan lupa tetap stay tune di channelnya Bumirjo Gumregah karena kita bakalan kupas tuntas seperti apa kinerja pemerintahan Bumirjo, dan ingat transparansi tentunya. So, tetap stay tune di sini ya. Saya Sastro, Saya Lurah Bumirjo, Saya Babin Kamtipmas Kelurahan Bumirjo. Saya relawan kemanusiaannya Bumirjo. Mari kita sukseskan Bumirjo Gumregah. sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.